yang rumah bertiga ada kita. Rumah bertiga berapa itu? Ya, Ya, kau mau ke Batu, kau kan sekali marin itu, lo kira mana sehari? Lo kira tahu ke bayi lah. Mungkin lepas itu les sakit. Kalau cahaya cah sih berapa? kelihatannya kayak lo biasa iklat, lebih Ya biasa. kapan lah biasa aja pada bete kan. Aduh lah. Engkau ala aku di ku makin kau kutu mana? Kayak enggak jelas nyala aja, celi lima koma jadi. Dia celi aku dengar sing ala cedeng di. Ai nom ja. Kota terus aja pikiran mas. Ya kan deh. Gak mau berdiri. Ya apa ya ngadain kok. Ya aja tak kolopot. Lo pacar. Ya lagi saya kayak pak pakai aja itu kan dia yang. Iya. Mau nasiling macam teh gempeng atau ya? Kan maksudnya maju biasa anu. Lo celor. Yo maju lo selo jadi gempeng kan. Jika tinggal cek di ini dia pun nasi tapi ada dia butuh itu kok butuh to dia. Nampu teleten. Wah ke bayi dulu. Dia kan kini alat teka pelat apa di jo menyamah di dulu. Kok kan dia kebelat pelat di. Kan kalau dibedi dua kebelah nyamah. Angkat laten di. Main sih. Diam. Nggak tangan dia juga. Oke. Ke Jakarta mas. Iya ada gedor. Lah, jambu lamet. Nah, Gedeng nggak mas? Atau tinggi betul. Keneng nawan ya nawan. deki liber di nomor. Iya deki Kol berapa? minta kena di mat. Satu. Berdua. Enggak lemah lo mau deki. Pokok lemah. Kol lebar. Iya mas. Wong bede lakona. Berapa? Ini apa ya? Oleh. Saya kembang mat. Bi berpulsa nih mat. Bi berpulsa nah. Apa ya? Apa channel? Enak. Ini ke aing. Malu kan. Tabang beden hati tabang berhati kan kok kalau kamu gede sih. Ya. Dan T19 gedeng boleh bila ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber low cost para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini saya akan jalan-jalan bareng si Black Spidey ke suatu tempat, namun tidak ke tempat wisata atau karapan sapi biasanya. Nah, saya akan mengunjungi suatu tempat. Nah, ini adalah salah satu warisan budaya juga dari Pulau Madura di sini. Nah, kemanakah kita bersama si Black Spidey? Kita akan jalan-jalan ke masih tetap di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Bangkalan, di suatu desa. Nah, di sini nih informasinya sih ini pusatnya di sini. Nah, pusat apakah di situ? Kita akan korek-korek, kita akan cari informasi, kita akan liput buat teman-teman bahwa sekedar informasi ini adalah salah satu warisan budaya orang Madura. Nah, apa yang kita liput? Apa yang kita cari? Yuk ikuti perjalanan YouTuber Lokos dalam
mencari informasi, korek-korek sebuah dikatakan warisan budaya. Seperti apakah perjalanan kami ke desa itu? Jangan lupa sambil nonton, like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jika channel ini bermanfaat, jika channel ini informatif, silahkan. Dan yang terakhir, harus ikhlas. Oke? Ikuti terus perjalanan YouTuber Lokos dalam mencari informasi tentang warisan budaya Madura. Ciao, wey, yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Yan Blue 78, channelnya YouTuber Lokos. Kalau dalam bahasa Inggris, welcome back to my channel Yan Blue 78. Well, hari ini kita tidak seperti yang saya katakan tadi, kita tidak ke tempat pariwisata, kita tidak ke karapan sapi. Namun hari ini kita sedang menuju ke suatu tempat, yaitu ini adalah tempat boleh dikatakan pusatnya pembuat sang pewaris dari nenek moyang kita. Desa apakah ini? Ini masuk Kecamatan Gelis, Desa Paterongan. Betul Pak ya? Desa Paterongan. Betul, alhamdulillah. Nah, mereka ini adalah para pewaris dari nenek moyang kita. Salah satu pewaris yang salah satu budaya yang ada di Madura. Apakah itu? Celurit. Nah, inilah khasnya orang Madura. Nah, mereka adalah para pandai besi. Nah, nanti kita ajak ngobrol-ngobrol sejak kapan mereka, terus kenapa mereka mau membuat seperti ini. Yuk, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Hari ini saya berbicara dengan Mas siapa ini Mas? Mas Mahsus. Mas Mahsus. Oke, saya panggil Mas Mahsus atau hanya Mahsus atau Bapak nih? Mas aja dong. Mas aja ya. Single. Masih single ternyata. Oke. Mas Mahsus, di nama tempat ini atau pandai besi di sini diberi nama apa nih? Kebetulan di sini bengkel paguyuban utama di sini, bengkel paguyuban inti ini dinamakan bengkel pandai besi Empu Sarembang. Empu Sarembang. Empu Sarembang. Empu Sarembang. Empu Sarembang. Kok namanya kok bukan Madura gitu? Kok Sarembang seakan-akan dari Kalimantan atau Sumatera? Ini asal mulanya kok nama Sarembang gimana, Mas Sus? Gini, awal mulanya karena di sini leluhur kami kata orang Madura itu Fuju. Fuju kami itu namanya Fuju Sarembang. Fuju Sarembang, yang mana Sarembang itu sendiri adalah sebuah julukan dari Fuju kami. Fuju kami, yang artinya Sarembang itu sare yang ngambeng. Jadi sare ngambeng itu, sare itu kembang pohon jati. Seakan-akan kembang pohon jati itu ngambang di atas air. Ketika Fuju Paterongan itu bertapa, seperti itu leluhur kami. Jadi nama dari bengkel kami ini supaya mendapat berkah kita ngambil dari leluhur kami, seperti itu. Oh gitu. Jadi namanya bukan dari aslinya
Sarembeng ya, Sarembeng. cuman dimodernisasi mungkin ya, lebih tepatnya seperti itu. dimodernisasi sehingga namanya Sarembang. 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 Padahal sebenarnya adalah Sarembeng. Itu asal mulanya dari pujuk ya atau apa Leluhur. dari leluhur ya. Leluhur Apa tadi sare ya, yang seperti ngambeng. sare sama ngambeng. Ngambeng. Oh gitu. Jadi akhirnya mengambil nama itu. Nama, betul sekali. Mengambil nama kembang pohon jati yang ngambang di atas air. Jadi sare yang ngambeng. Ngambeng itu mengambang. Mengambang. Bahasa Indonesianya seperti itu. Oke. Sejak kapan nih Mas Mafsus berdirinya paguyuban Empu Sarembang ini? Kalau untuk berdiri secara resmi itu pertengahan awal tahun 2018. Karena sebelum itu kami mendapat pelatihan dari Dinas Koperasi. Karena kebetulan kami binaan dari Dinas Koperasi dan Pariwisata, kami mendapat pelatihan kemarin itu ke Bandung sekitar bulan Februari kalau tidak salah. Sekitar bulan itu kita pelatihan ke Bandung selama 4 hari. Setelah itu kita membawa pulang bekal ilmu untuk karena sekarang zamannya sudah berbeda, modern. Jadi kita juga harus mengerti bilah-bilah modern seperti apa yang harus kita kembangkan. Jadi tidak manual seperti monoton apa istilahnya yang tradisional aja. Kalau tradisional memang kita bakarnya karena memang budaya kami seperti itu. Tapi kami juga harus mengerti baja-baja modern yang seperti sekarang seperti itu. Oh gitu. Nah, Nah, ini Mama Mafsus tadi Mama Mafsus bilang berdiri secara resmi. iya. Nggak resminya ini kapan? Gak resminya itu ya itu karena awalnya kita memang berangkat dari rasa ingin melestarikan budaya leluhur. Keren, Kami menilai bahwasanya di daerah-daerah lain itu tidak semua daerah memiliki karakter budaya yang seperti kami. Mayoritas desa Paterongan itu memiliki mayoritas itu memiliki pandai besi. Jadi tiap rumah itu memiliki pandai besi. Hanya hitungan jari yang tidak memiliki. Jadi dulu yang tidak punya pandai besi itu daerah sini, rumahnya Pak Kiai sama SD. Dulu itu. Sekarang karena kami sudah menjadi bengkel utama paguyuban, mau ndak mau kita. Kalau turunan pandai besi, kita memang turunan pandai besi. Seperti itu. Gitu. Jadi di sini udah ada keturunan memang keturunan para pandai besi. Dan hampir di desa Paterongan ini semuanya pandai besi semuanya. Oh gitu. Jadi sudah ceritanya ini sudah turun temurun Mama Sus ya. Sudah turun temurun. Waduh. Untuk daerah Bangkalan sendiri, Kabupaten Bangkalan, kalau kita bicara tentang desa Paterongan, pasti yang ada di pemikiran mereka bilah. Baik itu seperti ini celurit untuk bela diri, jaga bela diri pertahanan, ataupun alat-alat bantu pertanian seperti itu. Oh gitu. Kami terkenalnya itu di dunia perbilahan seperti itulah kalau untuk desa Paterongan. Yang dimaksud perbilahan itu gimana Mas? Bedanya perbilahan dengan alat bela diri ini Mama Sus? Kalau perbilahan sebenarnya ya tiap-tiap misalkan ini celurit, pisau dan arit. Itu kan sama-sama bilah nih. Cuman peruntukannya beda. Kalau arit itu buat nyabit rumput. Kalau celurit untuk pertahanan bela diri. Kalau pisau itu buat perkakas dapur. Seperti itulah gampangannya ya. Oke. Jadi ada peruntukannya masing-masing. Tapi kalau celurit kayak gini boleh nggak buat buat bila bawang gitu? Sebenarnya Boleh-boleh aja ya? boleh-boleh aja, cuman menyalahi peruntukannya. Iya, menyalahi kodrat. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Mama Sus sendiri menggeluti ini sudah berapa lama, Mama Sus? Kalau saya sendiri, karena kebetulan keluarga kami dulunya itu kalau yang kakek emang pandai besi. Setelah beberapa generasi kita enggak, kita lebih kepada dagang dan petani. Tapi yang namanya keturunan kan pasti punya darah, istilahnya ada keinginan lah. Iya, Saya tetap cinta dari SMP saya itu memang sering buatin ke pandai luar, pandai daerah sini saya buatin celurit. Pertama memang saya senang untuk model-model celurit karena sangat beragam. Yang kedua memang saya kadang kalau teman dari luar itu apalagi sekarang udah kuliah banyak yang menanyakan hal yang seperti ini. Jadi mereka itu celurit itu sangat istimewa di mata mereka, utamanya daerah Pulau Jawa yang bagian selatan, seperti Malang, Bondowoso misalkan, seperti itu. Jadi mereka itu senang. Sebentar. Nah, mereka menanyakan ini.
Itu mereka memesannya atau bagaimana nantinya? Pertama mereka cuman penasaran kan, penasaran. Celurit itu seperti apa ceritanya dulu yang paling enggak mereka ngertinya itu sejarahnya tentang Pak Sakera. Benar. Itu sepintas. Untuk sejarahnya yang mempopulerkan celurit ya tetap Pak Sakera untuk di cerita umumnya. Untuk di daerah saya itu beda. Jadi kalau untuk leluhur kami yang babat alas di sini istilahnya membawa agama Islam itu namanya Pujuk Sarembeng. Untuk leluhur kami yang membawa pande, yang mengajarkan kami pande itu namanya ada Pujuk Pandi. Leluhur Pujuk Pandi. Yang mempopulerkan ada lagi namanya itu Mak Tua Kulu. Jadi beda-beda. Kita punya 3 leluhur inti di sini. Yang pertama bidang agama. Yang kedua itu bidang pandai besi yang mengajarkan yang pertama kali. Yang ketiga ini yang mempopulerkan bilah ini. Ya. Namanya itu Mak Tua Kulu. Dan peninggalannya itu masih ada sampai sekarang. Masih ada? Masih ada. Waduh, ini keren nih bro. Ternyata istilahnya bukan, mohon maaf ya bahasa kasar, bukan omong doang nih, bukan omdo, tapi ada buktinya ya. Ada buktinya. Bisa dibuktikan ya? Bisa. Nah, kalau pengen tahu buktinya, nanti tunggu nonton episode berikutnya. Kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol. Penasaran? Ikuti terus nanti ya. Yuk kita lanjut ngobrol-ngobrol nanya-nanyanya. Nah, ini masnya mulai tadi mondar-mandir. Saya tanyain aja deh. Wah, mulai mondar-mandir gitu. Masnya jangan mana-mana dong. Nah, kita ngumpul di sini. Mas, kalau boleh tahu masnya siapa nama? Taruh dong, Mas. Nah, masnya siapa nih? Abdul Mukti. Mas Abdul Mukti ya? Iya, Sebagai apa nih di sini? sebagai ketuanya lah. Oh, ketua paguyuban Sarembang. Bangnya. Ternyata yang mondar-mandir tadi ketua. Aduh, oke. Pak Ketua, gini, kenapa Anda itu kok mendirikan sebuah paguyuban? Misi dan visi Anda tuh apa sih? Ini mungkin kalau kita tidak membuat paguyuban, istilahnya pandai besi di Peterongan untuk keseluruhannya ini tidak muncul ke permukaan. Artinya untuk dunia luar orang tidak tahu. Jadi kita mendirikan paguyuban supaya pandai besi ini bisa diketahui oleh dunia luar. Berarti maaf ya, Mbak, berarti awalnya pandai besi di sini hanya dikenal secara lokal. Pasar lokal. Nah, Merah Bangkalan cuma segitu aja. Oh, dari pasar-pasar lokal atau penduduk lokal aja ya? Lokal aja. Namun setelah menggandeng dengan koperasi, dengan dinas koperasi paguyuban, alhamdulillah kita sudah mencapai pemasaran dalam negeri, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Pulau Jawa semua. Dan kita sudah berlangganan kita. Ini ceritanya se-Indonesia sudah sekarang ya. Alhamdulillah. Mungkin dengan adanya YouTuber low cost ini bisa nambah gini lagi ya, betul. Kan lebih nambah ya pemasaran, pengenalan ke masyarakat begitu ya. Dari besi misalkan kita awalnya kan dari besi baja pir biasa. Nah, sekarang kita sudah kenal dengan baja-baja modern dari Bohler misalkan. Bohler itu Jerman, bisa ambilkan. Itu model Jerman ini kualitasnya sangat bagus, premium dan sangat tajam sekali. Untuk kolektor dia makainya besi seperti ini. Ini model K110. Ini sangat tajam dan tajamnya itu misalkan nyembelih sapi itu bisa 1 kali ngasah mungkin 3 sapi masih tajam. Gimana? Itu sampai 7 sapi di Bangkalan. Waktu lebaran kemarin ya. Sekali asah iya. sampai 7 Nyampe 7 sapi. sapi. Iya, dan sekaligus untuk nyiset daging-dagingnya nyampe beres semua. Itu belum ngasah. Perbedaan dengan yang tradisional yang biasanya kan pakai per ya. Per itu perbedaannya di ketajaman atau tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Untuk ketajamannya memang jelas-jelas beda dan untuk dari segi nempanya ini rentan untuk patah. Jadi tidak semua pandai bikin seperti ini, kebanyakan gagal seperti Jadi itu. ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau yang dari Bajaka 110 ini dia gampang patah. Kalau per enggak ya? Kalau per. Cuman kualitasnya Dalam kualitas ketajaman lebih tajam ini. tajam ini. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, saya ngobrol sebelah. Yang pakai ini nih seluruh paguyuban Anda atau hanya di sini aja?
Kalau untuk baja premium seperti ini, karena kemarin kita pelatihan ke Bandung ya, sebagian yang ikut ke sana, sekitar 25 orang, kami mendapat pelajaran untuk menempa ataupun untuk memproses dari baja-baja modern seperti SLD, bohler, D2, slipner dan juga IC misalkan. Nah, untuk tiap-tiap baja itu memiliki treatment yang berbeda-beda. Misalkan K110 kita tempa manual, itu tingkat kematangan baja itu berbeda dengan D2 misalkan. Kalau D2, kalau terlalu panas dia akan lembek. Kalau K110 ketika kita panaskan itu lebih rentan pecah seperti itu. Jadi ada tingkat kesulitannya masing-masing, ada keunggulannya masing-masing seperti itu. Oh, jadi treatmentnya atau perlakuan setiap baja itu beda-beda ya, beda-beda ya. Oh, Yang gitu. paling banyak diminati ini di seluruh Indonesia. Selama ini kami paling unggul kami ini. Proses baja premium, proses tempa, sepuhnya pakai air. Kalau di pandi-pandi yang lain kemungkinan tidak ada yang berani sepuh air seperti itu. Gitu ya. Sulit ya. Semadura baru di sini yang tidak gagal. Semadura baru ini. Baru ini. Yang Tidak sukses, gagal, yang sukses untuk baja premium. mentreatment atau memperlakukan baja ini baru di sini. Iya. Tempat ini juga. Tempat ini juga. Yang lain pada gagal. Wah. Bandung tidak berani nempa celurit atau bilah baja premium ditempa di sepuk air, dia Nggak berani. nggak berani. Sumatera tidak berani. Oh, saya pikir kalau saya lihat pandai besi, dia pikir cuma dipanasin. Ternyata ada tingkatan kepanasannya, panasnya ya. Iya benar-benar. Soalnya ya maklum saya orang awam ya. Saya orang Madura, cuman awam urusan begini. Saya pikir, oh pokok panas, habis gitu dipukuli. Kenapa kok dipukuli? Nakal mungkin ya. Gini, kalau untuk baja premium seperti ini, kenapa kita memiliki kebanggaan tersendiri untuk selama ini? Karena kebanyakan maker-maker ya, atau pandai-pandai luar sana, itu belum berani untuk menyepuh menggunakan air. Kebanyakan dari mereka itu menggunakan oli, karena itu lebih aman. Kalau air, kalau sepuhannya terlalu tua, itu crack, istilahnya pecah. Crack itu bilahnya itu retak. Nah, chipping. Kalau terlalu muda, dia itu tajamnya kurang. Dah, karena kami ini memadukan teknik tradisional dan juga bekal pengalaman dari Bandung yang modern, kami bisa memadukan. Jadi tingkat kematangan baja itu yang tidak stres itu di warna baja seperti apa ketika dibakar. Itulah kita tahu posisi idealnya baja itu. Jadi selama ini kan kita ndak pakai alat pengukur termometer atau yang pengukur panas suhu itu loh. Kalau di luar sana kan mereka pakai, ketika mereka bakar, mereka ukur tingkat kepanasannya berapa, mereka sepuh. Kalau kita karena pengalamannya lebih kepada manual, kita ngerti warnanya baja itu yang ideal seperti apa. Seperti itu. Ini ceritanya yang satu pakai feeling, yang satunya pakai yang modern. Nah, saya tangkap tadi adalah mereka menggunakan feeling. Mas Sus dengan Mas Abdul Mukti ini karena mereka feelingnya sudah kuat. Awalnya adalah mereka dari tradisional. Awalnya tradisional. Nah, karena tradisional ya namanya semua tradisional ya feeling ya, nggak ada peralatan yang modern di situ. Namun dengan meningkatnya waktu, berjalannya waktu, mereka harus mengikuti zaman. Namun kalau kita tangkap tadi pembicaranya, mereka mau ke yang modern, namun tidak meninggalkan yang namanya yang tradisional. Yaitu tadi feelingnya dipakai lagi. Tanpa alat termometer. Termometernya sebenarnya mereka ada di sini. Termometernya buatan Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Lebih akurat. Iyalah yang buat Allah. Coba yang buat Nanang di kameramen belakang saya itu. Nah, mulai tadi Bapak sebelah saya ini sibuk. Kita tanya-tanya. Pak